Waalaikumsalam. Bu Ike. Ya, ada apa Pak? Oh, Saya kaget. ya. Maaf Bu, barusan saya nyuruh orang untuk bertemu dengan saya. Ya, ini ngobrol saja. Itu kegiatan observasi. Kapan observasi Bu? Besok ya Pak? Iya ya. Berarti kalau besok mau memakai baju PGRI ya? Insya Allah. Kebetulan ada kegiatan ya. Iya. Oke. Begini Bu, ini hanya ngobrol-ngobrol saja sebelum observasi dilaksanakan gitu ya. Kira-kira nih dari yang sudah direncanakan Bu ya, ini tentang materi apa yang akan disampaikan nanti pas belajar? Rencananya tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Oh, kalau begitu tujuan belajarnya tentang apa tuh? Siswa mampu membedakan tentang klasifikasi makhluk hidup dan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Oh, jadi kalau begitu Ibu mengharapkan anak ini bisa membedakan begitu ya? Ya, Membedakan, sekaligus memahami membedakan mana yang makhluk hidup dan yang tidak hidup. tidak hidup, termasuk mungkin nanti ada ciri-cirinya ya. Oke. Karakteristik yang dimiliki. Oke, kalau begitu selain dari tujuan yang diinginkan oleh Ibu dalam proses pembelajaran tadi, karakter yang diharapkan oleh Ibu atau sekarang kan lagi tren ya P5-nya itu apa? Insya Allah yang saya harapkan anak bisa bertanggung jawab, Bertanggung jawab. ya disiplin dalam mengerjakan tugasnya, yang terutama yaitu gotong royong dalam artian nanti pada saat pembagian kelompok. Oke, nah kalau begitu, nah tadi Ibu menyebutkan pengembangan karakteristiknya, ada diskusinya, kira-kira nih gambaran seperti apa yang diinginkan dalam proses belajar Ibu nanti? Yang aktif. Terus anak bisa memanfaatkan lingkungan dijadikan sumber belajar. Berarti anak menyenangkan lah begitu ya Bu ya, Dengan menyenangkan media yang ada di sekolah. Oke, kira-kira Ibu kan ingin yang lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, kemudian kekuatan apa yang dimiliki oleh Ibu? Pertama, saya memiliki kemampuan untuk membuat perencanaan sesuai dengan media yang ada di sekolah. Oke, terus selain itu? Kedua, memiliki pemahaman tentang materi yang akan saya ajarkan. Oke. Terus membuat media yang sesuai dan yang direncanakan. Oh, jadi Ibu dianggap sudah mampu dan mumpuni terhadap konsep dari yang akan dilaksanakan ya. Baik Ibu sudah punya kekuatan gitu ya. Nah, kalau begitu rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai harapan-harapan tadi, yang lingkungannya yang aktif, yang menyenangkan belajarnya, kira-kira rencananya seperti apa? Rencananya saya pertama akan menganalisis dulu rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke, selain itu apa? Saya akan membuat strategi pembelajaran yang asik, menyenangkan sesuai dengan gaya mereka. Oke, jadi kalau rencana Ibu seperti itu, strateginya seperti apa Bu? Dalam konsep untuk melaksanakan rencana itu. Strategi yang saya rencanakan membuat belajar anak itu asik, menyenangkan dengan karakter mereka, itu misalkan pembuatan game, game atau permainan sesuai dengan mereka. Strategi dan rencana yang Ibu akan lakukan nanti, gitu ya. Nah, pasti akan muncul masalah. Kira-kira masalahnya akan muncul seperti apa itu Bu? Masalah yang muncul, anak kurang aktif dalam proses pembelajaran. Terus media yang digunakan, anak itu sebenarnya kan sudah dikasih tugas. Saya yakin anak tidak maksimal untuk mulainya, walaupun kita berusaha untuk menyediakannya. Oke. Nah, dari di antara masalah-masalah tadi, kira-kira solusinya seperti apa? Saya berencana anak itu nanti akan melaksanakan tutor sebaya. Mungkin dengan temannya mereka lebih nyaman untuk belajar.
komitmen ibu terhadap rencana dan strategi itu bagaimana? Saya berusaha akan mengidentifikasi dulu rencana pembelajaran yang saya akan gunakan untuk proses pembelajaran, terus dan saya menyediakan media yang akan digunakan. Jadi ibu akan mempersiapkan semaksimal mungkin Oke. agar proses pembelajarannya bagus. Lalu siapa sih yang akan membantu terhadap rencana ibu supaya ibu maksimal terhadap rencana tadi? Pasti yang jelas anak dulu, peserta didik dulu yang diikut sertakan, termasuk guru bidang studi yang sama dengan saya. Oh, jadi mau diajak kolaborasi lah ya. begitu. Oke. Baik ibu, itu saja sebetulnya ya. Saya ingin tahu saja bagaimana rencana ibu terhadap observasi besok. Kita ketemu besok ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu semangat. Insya Allah semangat. Oke, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Sampai ketemu besok. Siap belajar? Siap. Sekarang ibu minta pemimpin kelas untuk minta ketua kelas untuk menyiapkannya terlebih dahulu. Ya, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu, sebelum kita belajar, ibu minta cek dulu tempat duduk kalian. Jika ada sampah, coba ambil dari tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita belajar, ibu minta kalian cek dulu di tempat duduk kalian masing-masing. Takut ada sampah atau apa, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ade, ya. Kenapa, sekretaris? Sakit. Nah, mudah-mudahan senang hati kalian. Baik, senang ya. Kemarin ibu sudah menugaskan pada kalian membawa barang yang untuk hari ini kita praktek. Ya, sudah pada bawa? Sudah. Coba diperlihatkan bunyinya alatnya. Oh iya. Ya, terima kasih dibawakan kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Masih ada yang ingat? Objek IPA dan pengamat. Alhamdulillah kalian masih ingat ya. Sekarang sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sesuai dengan barang yang kalian bawa, ibu minta tutup mata biar rileks. Kalian keluarkan, pejamkan mata kalian, bayangkan kalian berada di tempat yang sejuk, ya, tenang, nyaman. Keluarkan pikiran negatif di kepala kalian. Sudah tenang? Sudah? Ya. Tarik nafas 3 kali dalam-dalam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sekarang kita belajar materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Bagus, karena kalian kemarin sama ibu sudah disuruh membaca. Ya, sekarang ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum ibu bagi lembar kerja peserta didik, ibu membagikan kelompok dulu. Nah, biar kalian nyaman duduknya, selalu jangan berpikiran kalian selalu mau dengan itu lagi. Nah, ibu bagikan kalian ya, pilih ya, pilih satu orang satu warna. Nah, yang berbeda pilih ya. Baik, sekarang ibu minta yang warna ungu, udah tanpa berisik. Oh, ini kebagian.
Sekarang ibu minta yang warna ungu pindah ke sini. Ibu minta sesuai dengan yang kalian dapatkan. Ibu minta yang mendapatkan warna yang sama, ini yang ungu pindah ke paling depan, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna abu-abu dan warna merah. Mendapatkan kelompok masing-masing, ibu minta kalian mengisi LK yang sudah ibu siapkan dan kalian menuliskan benda yang diamati di situ. Ya, bendanya yang kalian bawa dari rumah. Nanti ini agak nah kan kalian cara mengisinya perhatikan. Misalkan benda yang diamati, lihat LK-nya dulu. Misalkan ini apa? Ikan. Kalian perhatikan LK sudah mendapatkan semuanya? Sudah. Kalian coba perhatikan LK yang sudah ibu bagikan. Misalkan ini apa? Kalian di sini tulis benda yang diamati. Di sini pertama misalkan ikan. Di situ ciri-cirinya ada bergerak, bernapas, tumbuh, makan, ekskresi, reproduksi, iritasi dan adaptasi. Nanti lihat ya sambil kalian baca buku yang sudah kalian baca di rumah. Ya sesuaikan. Nah nanti pada saat ibu di satu benda itu dikasih waktu 2 menit. Misalkan kalian ini kata ibu putar, bendanya diputarkan ke kelompok selanjutnya. Paham? Sampai ini kembali lagi ke tempat semula. Ya, oke? Ya. Langsung. Coba langsung amati, langsung benda yang ada di hadapan kalian dulu. Tulis namanya apa saja. Misalkan, ya, kelompok ini, kelompok kuning. Ini namanya apa? Sifat ikan. Tulis di sini cirinya apa, ya? Ini kelompok hijau. Bendanya mana? Gak bawa semuanya. Nah, ini aja yang punya ibu. Boleh olah. Ya. Sama tumbuhan. Ada yang merasa kesulitan? Ditulis, misalkan ini apa? Pesawat, tulis di sini. Pesawat ini bergerak atau bernapas begitu. Ya. Makanya mobilan batunya diputar ke sana. Arobi, ya. Ini dilempar ke sini. Ibu harapkan kalian nanti pada saat tampil tidak orang yang sama. Ibu nanti ngetik ke semua harus siap untuk tampil. Oke? Siap? Tanaman saja teh. Ya. Kapal, ya. Kapal-kapalan beda. Misalkan ini, ya miniatur hewan ditulis, ya. Karena ini bukan singa asli, ya. Ini kenapa ini bukan tugas ini? Nah ini dari kelompok 3 harusnya ke kelompok 4. Tanaman saja ditulisnya. Tulis nanti ganti kalian dengar. Halo, pura-pura jadi kosong. Kalau misalkan di sini nggak ada, kalian tulis saja. Misalkan ibu di sini suruhnya apa ayam, ternyata ayam kalian nggak bawa.
kalian ganti dengan misalkan belalang, kan di sini nggak ada ya. Kalian tulis belalang sesuai dengan benda yang kalian bawa. Dan kelompok 6 bulan itu mengalami ekskresi atau enggak? Kira-kira kamu di buku udah dibuka belum? Bukunya kok belum dibuka? Ya, dibuka dulu. Sudah dibaca di rumah halaman 39. Ya, udah kira-kira. Ada nggak di buku? Nah, kurang lengkap ya di buku ya. Nanti kalian lihat di HP. Coba dilihat di HP. Ya, boleh dilihat di HP. Ya, software ekspresi. Kalau misalkan tumbuhan bernapas nggak bu? Tumbuhan bernapas Kira-kira bernapas nggak? Tumbuhan. enggak? Nanti kita mau pas diskusi ya di depan. Coba tulis aja sesuai jawaban kamu ya. Oke? Sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang Ibu minta lembar jawabannya tiap orang dikumpulkan ya. Hasil diskusi kalian. Dan sekarang benda-bendanya disimpan di depan, termasuk benda ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Kalian pada saat kamu nanti ke rumah wala iya ya. Berarti dibagikan dulu lah. Nanti tapi kan mau menjelaskan hasil diskusi kalian salah tak kode kelompok itu. Kan sebelum ini dikumpulkan LK-nya, Ibu minta alat dan bahan yang sudah kalian amati, Ibu minta disimpan di depan kelas ya. Ya, yang lain sambil jalan kok ya. Kedepankan. Kalian di LK nanti tulis LK yang kalian isi di situ saya membawa apa. Itu akan dinilai. Oh, berarti kalian yang tidak membawa, Ibu juga nanti diperhatikan. Ya. Ya. Sudah semuanya dikumpulkan ke depan? Sudah. Ibu minta sekarang ya, kalian kan satu kelompok ada 3 dan 4 ya. Tentukan dulu misalkan nomor 1 siapa 1, 2, 3 ya. Misalkan saya nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya. Selanjutnya ya. Sudah. Ibu pada saat tampil kalian nanti yang berdasarkan nomor yang ada di sini. Misalkan ambil Arabi, ambil 1. Ibu minta nomor 2 kelompok 6 yang tampil ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Tadi ya ke depan. Yang saya amati salah satunya keong. Dari pengamatan yang tadi saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa keong itu bisa bergerak, bisa bernafas, tumbuh, makan, ekskresi, reproduksi, iritabilitas, dan adaptasi. Setelah itu saya juga mengamati sebuah mobil. Dari pengamatan yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa mobil tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, tidak bisa tumbuh, tidak bisa makan, tidak bisa ekspresi, tidak bisa reproduksi, tidak bisa iritabilitas, dan tidak bisa adaptasi. Betul, ada yang menyanggah? Sudah ya, 2 saja yang mau disampaikan. Ya, boleh 3 ya. Yang tiap ini kelompok 3. Ada yang berbeda. Benda terakhir yang saya amati yaitu sebuah pesawat, dan saya dapat menyimpulkan bahwa pesawat tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas, tidak dapat tumbuh, tidak dapat mati. Benda terakhir yang saya amati yaitu Sudah, yang lain perhatikan, kita hargai teman kalian untuk mempresentasikan hasilnya ya. benda terakhir yang saya amati yaitu mainan pesawat. Dari pengamatan tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa
mainan pesawat, tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas, tidak dapat tumbuh, tidak dapat makan, tidak dapat ekspresi, tidak dapat reproduksi, tidak dapat iritabilitas, dan juga tidak dapat adaptasi. Sudah? Ada yang mau ditanyakan ke Tedia? Ya. Ibu ucapkan terima kasih, tepuk tangan untuk Tedia. Nah, sekarang semuanya dikumpulkan LK-nya. Ya. Ada yang mau menyebutkan ke depan ciri-ciri dari makhluk hidup apa saja? Ke depan. Sebelumnya sudah ya kalian mengumpulkan. Ibu minta kalian kira-kira ada tidak ya di kelas ini yang mau ke depan menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Acungkan tangan. Iya, Tedea lagi. Ya. Agar Tedea ke depan. Perhatikan yang lain. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernafas, tumbuh berkembang, melakukan reproduksi, peka terhadap rangsang, melakukan ekskresi, adaptasi. Udah. Tepuk tangan untuk Tedea. Ya, udah. Sekarang kalian kan sudah bawa ini kan? Kardus. Sudah bawa kardus? Sudah. Pegang pulpennya masing-masing. Spidolnya. Kalian seperti ini sudah mendapatkan? Sekarang ibu minta, ibu mau peragakan ya. Kamu perhatikan. Kira-kira ini adalah ciri makhluk hidup apa? Tuliskan di kardus yang kalian bawa. Langsung kalau yang sudah angkat tangan, hitungan 5, ibu hitung. 1, 2, 3. Perhatikan perintahnya. Lihat peragaan ibu yang ibu lakukan. Tulis di kardus yang kalian bawa. Hitungan 5. 1. Yang sudah acungkan tangan. 2, 3, 4, 5. Ada? Iya, Teh Zahra, mangga ke payun. Sebutkan barusan. Ciri yang barusan ibu peragakan kata Teh Zahra apa? Lihat di sana. Bergerak, betul atau tidak? Kenapa disebut bergerak? Ini berjalan karena pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tepuk tangan untuk Teh Zahra. Bentar. Kira-kira apa Teh Seri cirinya sambil diperlihatkan ke temannya? Kira-kira Teh Seri apa tadi ciri yang diperagakan? Memerlukan makanan dan minuman. Memerlukan makanan dan minum. Betul atau salah? Betul. Kenapa kita perlu makan dan minum? Untuk tumbuh dan berkembang. Untuk tumbuh dan berkembang. Biar ada tenaga ya. Ya, terima kasih Teh Sherly. Ya. Sekarang kuis terakhir, ibu minta kalian perhatikan lagi ya. Tolong perhatikan cerita ibu ya. Ada seekor kuda yang tadinya jumlahnya 1 menjadi 4. Kira-kira ciri apa yang dimiliki makhluk hidup tersebut? Ada yang lain dulu? Ada yang lain dulu sebelum
konsentrasi ke depan. Kira-kira ada kelompok 4 mau mencoba. Kelompok 4, ayo bisa, ibu yakin bisa ya. Kelompok 4 siap? Hah? Ada? Kelompok 3 ya. Ajaki, kira-kira apa? Reproduksi. Betul reproduksi? Betul reproduksi? Betul reproduksi? Reproduksi apa? Gampang? Iya. Tepuk tangan. Ya. Ibu minta selanjutnya untuk satu orang ke depan untuk menyimpulkan hasil dari awal sampai akhir tadi yang kita pelajari. Ada yang mau ke depan? Setelah saya melakukan pengamatan dengan benda yang saya amati, saya dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut: bernafas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan ekspresi. Ya, tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah ya. Ibu ucapkan terima kasih. Sudah? Misalnya Ibu bacakan. Yang pertama itu ada soal PG ya, yaitu 10 soal dan esai 2 soal ya, dimana kalian jawab. Contohnya yang nomor 1, di situ sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jawab sesuai yang ada di soal yang telah Ibu bagikan. Paham? Paham ya. Dikasih waktu 5 menit. Sambil menunggu temannya yang lain mengumpulkan, perhatikan. Kalian tadi sudah dibagi kertas ini ya? Semuanya sudah mendapatkan? Sudah? Nah, sekarang yang belum siapa tadi? Nih. Ya, sudah? Semuanya dapat? Ya. Minta kalian, ya di sini tuliskan, apakah kalian senang dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, sudah diisi, ditempel di depan kelas. Ya. Nih. Tulis kesan pesannya. Ini yang sudah sini ke depan. Arobi sini. Yang nggak usah malu-malu. Ya. Ini di belakang ya. Oke, lain ada depan. Ada yang mau membacakan hasil refleksinya ke depan? Menyenangkan dan mudah dimengerti. Senang, senang, dan senang. Senang sekali, makasih. Lop. Syukur alhamdulillah hari ini kita pertemuannya selesai ya. Ada materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk selanjutnya masih klasifikasi materi klasifikasi makhluk hidup, tetapi tentang bagan di kotor. Jangan lupa kalian baca terlebih dahulu bukunya di rumah. Jadi ke sekolah sudah siap dengan materi yang akan dipelajari. Ibu tepuk tangan dulu untuk kita. Sebelum kita berdoa, Ibu minta tadi dilihat dari awal sampai akhir. Ibu perhatikan kira-kira yang aktif siapa? Dea. Dea ya. Dea ini, Dea hadiahnya. Ya. Di depan Dea. Ya. Kalian kalau bisa ya
walaupun ini hadiahnya tidak sebagus dan ini ya, tetapi ibu harapkan ini teh jadikan motivasi kalian untuk terus belajar dan percaya diri, jangan takut salah. Ya, ke depan tapi materinya dibaca terlebih dahulu, dipersiapkan. Terima kasih ya Tedea. Ya, tepuk tangan untuk Tedea. Sebelum kita pulang, biar kita selamat sampai rumah ya dengan penuh semangat dan selamat ya sampai rumah masing-masing. Kita berdoa dulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpinnya. Mangga ketua kelas. Perhatian, silakan. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar. Assalamualaikum Bu. Maaf, hari ini Ibu dipanggil pastinya dalam rangka menindaklanjuti hasil dari kemarin observasi ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang pasca observasi yang kemarin Ibu lakukan di lokasi ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang harus seperti apa tindakannya untuk ke depannya. Terus ada perkembangan lah gitu ya, rencana ke depan seperti apa gitu ya. Baik Ibu, kira-kira nih dari hasil teaching kemarin dari praktek kita, perasaannya bagaimana nih? Sebenarnya perasaan saya Pak ya benjolan, tetapi sekarang sangat menyenangkan ya. Kenapa saya menyenangkan? Karena saya bisa kasih Komunikasi dengan saya, ya dengan peserta peserta didik. didik. Oke, kira-kira Ibu ketika sudah melaksanakan kegiatan teaching kemarin, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan berdasarkan hasil praktek mengajar kemarin, saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa bekerja sama dengan Bapak, dengan Selain itu, selain bekerja sama dengan saya, dengan anak-anak, gitu. saya mendapatkan solusi baru mengenai proses pembelajaran. Jadi Ibu menemukan sendiri gitu ya, proses pembelajaran yang seperti apa gitu yang memang pendidikan atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kira-kira ini apa yang direncanakan oleh Ibu dalam BRPT tujuannya sudah tercapai belum? Alhamdulillah tujuan pembelajarannya sudah tercapai walaupun pada pelaksanaannya belum maksimal ya, harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan. Nah, kira-kira dalam hal apa nih kurang maksimalnya? Nah, kurang maksimalnya mungkin saya harus lebih memperhatikan tentang gaya belajar peserta didik. Terus saya harus menerapkan proses pembelajaran administrasi KST. Terus anak harus lebih aktif. Saya menerapkan GIM supaya anak lebih aktif dan minimal ada SBT yang berhubungan dengan Jadi tujuannya ketika walaupun ada sesuatu yang nah kira-kira harapan Ibu dari proses pembelajaran yang lalu atau kedepannya seperti apa? saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik dari yang sekarang. Jadi harapannya Ibu ingin Membuat proses perencanaan pembelajaran yang lebih baik. Terus selain itu saya akan berusaha untuk membuat FPP yang berdiferensiasi dan KSP. Termasuk saya akan lebih bervariatif
harapannya seperti itu, kemudian ide-idenya seperti itu ya. Ya kira-kira ide-ide ini ya menurut ibu yang harus dikerjakan atau siapa yang akan mendukung gitu, yang ibu bekerja sama berkolaborasi dengan siapa gitu untuk mencapai harapan-harapan. Kalau berkolaborasi dan jelas saya pelajaran meskipun sebenarnya cuma satu mata pelajaran dulu terlebih dahulu, walaupun saya sebenarnya butuh dengan guru yang lain. Guru yang lain di situ bisa saja guru PIK, saya membuat slide-nya yang bagus itu seperti apa, bisa saja guru bahasa Inggris. Oke, jadi ibu bekerja sama dengan orang-orang yang di bidangnya mungkin ya, baik dalam pembuatan slide, berarti dokumennya berkolaborasi dengan guru PIK. Kemudian kalau Komunikasi yang baik, baik. Kira-kira ini rencana yang ibu lakukan dan ide-ide yang ibu lakukan seperti tadi, membuat perencanaan yang bagus, yang matang, membuat model yang sesuai dengan kebutuhan murid, begitu ya. Kemudian menggunakan homeschooling dan bimbing. Nah, kira-kira tindak lanjut ibu nih ke depannya, targetnya mau dilaksanakan kapan? Jadi pertemuan anak tidak akan menanti-nanti gitu. Nanti beda lagi kalau secepatnya. Nah, jadi kalau pertemuan minggu depan, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan ibu ke depan? Pertama saya akan menganalisis dulu perencanaan yang saya gunakan ini dan dengan diri sendiri bekerja sama dengan orang lain. Kira-kira apa yang harus diperhatikan? Apakah dari metode atau dari metode? Jadi mau dianalisis dulu gitu ya, beserta orang-orang di rumah tadi mau diajak berkolaborasi. Nah, itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Jadi sebelum menindaklanjuti kegiatan-kegiatan selanjutnya, Ibu mau menganalisis, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang selama itu sangat bagus sekali. Nah, kira-kira nih saya juga kan pengen ada sesuatu yang harapan begitu ya. Saya harus tahu perkembangan ibu sampai sejauh mana, ide-ide yang hari ini ibu lakukan seperti apa. Nah, kapan nih kira-kira saya mau diajak sama ibu atau tidak? Saya lupa diajak lagi untuk optimal selanjutnya. Saya akan undang Bapak untuk melihat lagi perkembangan saya dengan hasil pembelajaran yang sudah berdasarkan masukan yang Baik, ibu itu aja untuk perbincangan hari ini. Mudah-mudahan refleksi ibu hasil dari praktek mengajar tidak ibu merasa kemudian ibu mengambil solusi-solusi yang terbaik, ide kreatif